Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau baik-baik saja. Ketemu lagi dengan Bapak, masih sama pada mata pelajaran seni dan budaya. Hari ini itu seni musik. Sebelumnya, ini hadir semua? Tidak. Siapa yang nggak sekolah? Bayu mana? Sakit. Ya, kalau sakit nggak apa-apa. Kita doakan Bayu biar cepat sehat, biar cepat sembuh, biar bisa kembali lagi ke sekolah, nanti kumpul bersama kita bersama-sama. Amin ya robbal Amin. Oke, sebelum kita belajar, nah terlebih dahulu kita menyanyikan lagu daerah, yaitu untuk menambah kecintaan kalian pada lagu-lagu daerah Nusantara. Siap? Siap. Oke, kalau siap, sok berdiri. Kita menyanyikan lagu yang berjudul Oke, berdiri. Ya, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat kalian semua. Kalian memang luar biasa. Kalian tahu ya kenapa menyanyikan lagu daerah? Jadi kita untuk menambah kecintaan kita terhadap lagu-lagu daerah Nusantara. Oke, kali ini kita akan belajar yang namanya apresiasi terhadap alat musik tradisional. Tapi sebelumnya, nah, pengen tanya bapaknya. Di antara kalian ada yang tahu alat musik tradisional dari Jawa Barat? Tahu. Apa saja? Suling. Calu, apa lagi? Gamelan. Nah, bidang-bidang ngomong gamelan nih. Di antara kalian ada yang tahu musik gamelan degung? Tahu. Pernah di mana kalian musik gamelan degung? Lihat. Di mana lagi? Hah? Di hajatan. Selain hajatan? Di YouTube. Selain di YouTube? Acara-acara tradisional. Acara-acara tradisional. Contohnya apa? Upacara adat yang di nikahan itu ya. Nah, itu biasa memakai alat musik degung. Nah, sama kita pun di sini akan belajar yang namanya alat musik degung. Tapi sebelum kita belajar alat musik degung, nah, alangkah lebih baiknya biar kita tambah semangat, tambah barokah, ya kita berdoa terlebih dahulu. Sok, siapa yang mau minta doa? Ya, sok, ya. Ya, gerak. Sebelum belajar, kita membaca doa dalam hati, mulai. Selesai. Amin, alhamdulillah, amin. Banyak kita sudah selesai. Mudah-mudahan kita tadi bertambah ilmu, bertambah semangat dan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Oke, selanjutnya
sebagai tadi janji Bapak, kita akan belajar yang namanya gamelan degung. Nah, gamelan degung ini nanti akan Bapak tampilkan video tentang gamelan degung. Kalian amati, kalian saksikan nanti tayangan video yang akan Bapak tampilkan, ya. Bagaimana itu degung, apa itu degung, jenisnya apa, fungsinya bagaimana, ya. Nanti kalian amati video yang Bapak tampilkan. Setelah itu nanti kita akan kerja kelompok berdiskusi. Ya. Kenapa kalian untuk mengamati video tadi, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu satu, tadi kalian akan mengetahui bagaimana sih jenis-jenis degung. Yang kedua, fungsi-fungsi degung bagaimana. Yang ketiga, karakteristik musik degung itu seperti apa. Itu Bapak minta kalian saksikan, amati video yang akan Bapak tampilkan berikut ini. Paham ya? Mengenalkan terkait gamelan. Nah, apa sih itu gamelan? Apa gamelan? Dan fungsinya apa serta cara memainkannya seperti apa? Nah, gamelan merupakan alat musik tradisional yang kebanyakan cara memainkannya itu dengan cara pukul. Nah, dalam bahasa Sunda disebut dengan degung. Arti dari kata degung sendiri yaitu ada dalam kata deg ngadeg kanu agung, yang artinya kamu beribadah kepada yang agung atau Tuhan yang Maha Esa. Dalam bahasa Sunda banyak kata yang berakhiran dengan kata gung, baik itu panggung atau Tuhan yang Maha Agung. Nah, hal ini menunjukkan adanya suatu keagungan yang tinggi, bisa juga dibilang sesuatu yang terhormat. Degung Sunda atau gamelan ini ada berbagai jenis. Secara keseluruhan, alat-alat gamelan disebut dengan wadita. Wadita ini ada juga yang gesek, ditekuk, dipetik, maupun ditiup dan lain sebagainya ya. Laras pada gamelan ini atau gamelan Sunda yang degung beda dengan alat musik yang lainnya. Karena nada yang dihasilkan itu yaitu nada pentatonil, dimana diawali dengan nada da, mi, na, mi, fa. Jadi ada 5, satu sebagai da, 2 mi, na, mi, fa. Baik, langsung saja saya akan menunjukkan alat-alat gamelan. Yang pertama ada bonang. Bonang ini merupakan bagian yang menjadi penyatu dalam permainan degung. Jadi gamelan ini bisa dikatakan sebagai patokan. Nah, susunan dari bonang sendiri ada 14 tension. Tension itu seperti mangkuk atau biasa yang dari si mangkuk aja. Nah, seperti ini bentuk bilasnya. Nah, untuk letaknya dari bonang di sebelah kiri ada 5 tension, sebelah kanan ada 5 tension, dan yang paling depan yaitu ada 4 tension. Ada juga dari bonang yang berbentuk kerucut, di mana itu juga sama 14 bilah, tapi yang di kanannya itu ada 7 tension dan yang di kirinya ada. Nah, bonang sendiri ada bentuknya seperti ini ya alatnya. Nah, itu langsungnya saya akan mencoba mencontohkan cara mainnya. Bagian dari
Jadi bisa dikatakan sebagai kondisi kosongan dari bunyi yang biasa ini. Untuk alat ukur juga sama seperti ini tanpa adanya lapisan kita. Nah, ini juga sama ya. Selanjutnya yaitu jempol. Walaupun jempol sendiri memiliki 6 buah pencol. Jauh dibandingkan dengan bola, kalau memiliki 14 pencol. Tetapi yang mempunyai ada pencol. Bunyinya yaitu dimulai dari fungsinya yaitu sebagai penyangga dan gas. Untuk alat pengukurnya seperti ini, ada lingkaran dengal yang mengusik dari gas yang untuk ada bokong. Bokong terdiri dari 2 buah pencol, di mana ada pencol yang kecil dan pencol yang besar. Nah, fungsi dari bokong itu sendiri yaitu sebagai akhir dari lagu irama, jadi pertanda. Nah, juga sebagai patokan dari urutan lagu. Nah, untuk bokong yang kecil ini disebut juga dengan empul. Sedangkan ini bokong yang besarnya. Alatnya seperti ini dari kayu, juga ada tulisan dengan. Nah, untuk mainannya bisa dengan empul. Seperti itu. Untuk alat selanjutnya yaitu ada kendang. Nah, untuk alat sendiri ada 2 jenis yaitu kendang yang besar disebut juga sebagai kendang indung dan juga kendang yang kecil disebut sebagai anak kendang. Nah, untuk kendang ini berfungsi sebagai pengendali dari setiap lagu. Jadi bisa juga dikatakan sebagai patokan dalam mainkan lagu yang dimainkan dengan tentang keseluruhan. Nah, untuk alat yang selanjutnya yaitu ada suling. Nah, suling ini merupakan salah satu alat musik karawitan Sunda yang dimainkan dengan cara ditiup. Ada 2 jenis suling yang saya gunakan ini, yaitu ada suling yang berlubang 6 dan juga suling yang berlubang 4. Untuk suling yang berlubang 6 tandanya yaitu persis dengan suling velop atau gamelan velop, yaitu da, mi, na, ti, la, dan nah, untuk suling yaitu suling berlubang 4. Nah, suling ini biasa digunakan dalam bentuk velop, salento, madena, dan lain sebagainya. melihat dan menyimak video yang tadi Bapak tampilkan. Nah, selanjutnya tugas kalian, apa yang tadi kalian lihat dan amati,
tulis di dalam LKPD. Ya kan Bapak bagikan nanti ya. Setelah kalian menulis di LKPD, tiap-tiap kelompok nanti mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Begitu ya? Ya. Paham ya? Nah, itu nanti Bapak bagikan LKPD-nya dan kalian mulai tadi bersama-sama kelompok untuk mencatat apa hasil pengamatan dari kelompok kalian ya. Ya. Nah. Catat ya di sini ya. Tulis juga nanti nama kelompoknya ya, kelompok berapa, terus nama anggota kelompoknya siapa aja, tulis di belakang aja, ya di belakang lembar jawab apa, lembar kerja, ya belakang KPD-nya tulis. Selama diskusi ini, Bapak kasih waktu kira-kira 7 menit ya, siap ya? Ya, 7 menit, Bapak kasih waktu selama 7 menit. So, silakan dikerjakan. Ya, jadi apa saja, fungsinya bagaimana. Ya, nanti nama anggotanya boleh di belakang KPD. Ini hasilnya ya, hasil pengamatan dari video tadi ya. Kan ditulis kan di buku catatan. Ya, so cari apa saja itu jenis-jenisnya. Nah, so, diskusikan ya. Apa saja jenis-jenisnya. Ya. Nah, nanti ya. Nanti jenis apa saja, jenisnya apa, ya nama kelompok ya udah, ya begitu ya. 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 Nanti deskripsikan ya. Oke. Oh iya, nanti apabila deskripsinya kurang cukup di kolom, boleh di belakang LKPD ya. LKPD apabila kalian menulis deskripsinya tidak cukup di kolom yang sudah disediakan, boleh di belakang LKPD. Baiklah, Bapak rasa diskusinya kita cukupkan sekian. Untuk itu silakan hasil dari diskusi kalian presentasikan di
depan kelas. Nanti kelompok yang tidak ikut presentasi, Bapak minta boleh bertanya ataupun menambahkan jawaban ataupun kalian memberikan saran bagaimana diskusi mereka. Bisa ya? Kelompok yang pertama yang mau maju duluan kelompok berapa? Kelompok 1? Boleh kelompok 1. Itu kelompok 1 Bapak persilakan untuk maju presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang degung. Jenis alat musik degung. Yang pertama ada bonang. Bonang merupakan waditra penslon yang terdiri dari penslon seperti goong. Goong fungsinya sebagai waditra inti keseluruhan lagu degung. Yang kedua ada saran campres. Saran campres adalah instrumen yang memiliki bentuk dan ukuran kecil yang disusun di atas bentangan tali yang terdapat pada anjlok. Berfungsi untuk mengisi celah-celah bunyi penerus secara melodis. Yang ketiga yaitu goong. Waditra goong merupakan instrumen yang menghasilkan nada paling rendah yang berfungsi sebagai penutup setiap akhir kalimat lagu. Apakah ada yang mau bertanya? Yang bertanya dari kelompok ini satu? Ya, boleh. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya, apakah boleh? Boleh. Bagaimana sih cara melestarikan degung? Serta mempelajari degung. Bagaimana cukup? Cukup. Yang lain ada yang mau bertanya? Kita perwakilan dari kelompok kita ingin bertanya tentang goong. Nada rendah tersebut dihasilkan dari mana sih? Untuk goong, nada rendahnya dihasilkan dari mana? Nada rendah tersebut dihasilkan dari penslon yang paling besar di antara penslon-penslon yang lainnya. Oke. Cukup sekian dari kelompok 1. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu dari kelompok 1 yang sangat bagus sekali. Kita beri aplaus semua. Selanjutnya kita presentasi yaitu kelompok 2. Kelompok 2 silakan maju. Kami dari kelompok 2 izin mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang degung. Yang pertama ada bonang. Fungsi dari bonang sebagai patokan pemain lain mengenai lagu yang akan dimainkan. Sedangkan bonang merupakan waditra panslon yang berdiri dari penslon seperti goong-goong kecil yang disusun di atas bentangan tali yang terdapat pada ancak. Yang keempat ada jenglong. Fungsi jenglong sebagai penegas arus secara konstan pada sekuen, frase, dan kalimat lagu. Deskripsinya adalah jenglong merupakan waditra seperti bonang yang berukuran lebih besar dan terdiri dari 6 penslon. 5. Goong. Waditra goong merupakan instrumen yang menghasilkan nada paling rendah dan berfungsi sebagai penutup setiap akhir kalimat lagu. Nada rendah tersebut dihasilkan dari penslon yang paling besar di antara penslon-penslon yang lain. Goong biasanya terdiri dari satu buah penslon besar yang digantung. Namun ada juga goong yang didampingi oleh penslon lain yang berukuran lebih kecil yang disebut kempul. Yang keenam ada kendang. Waditra kendang merupakan alat musik yang dimainkan dengan cara ditepuk dan berfungsi sebagai pengatur irama lagu.
Dalam satu set gendang terdapat 3 buah gendang, yaitu 1 buah gendang besar dan 2 buah gendang kecil yang bisa disebut gulander. Gulander pertama yang berukuran kecil disebut itulah, sedangkan gulander kedua yang berukuran lebih besar disebut putifung atau disebut juga terus. Seputar jenglong, teman-teman. Jadi kelompok 2 tadi seputar deskripsi tentang jenglong belum lengkap. Apakah teman-teman di sini ada yang ingin menambahkan? Ada yang menambahkan dari hasil pengamatan kelompok 2? Atau ada yang ingin bertanya? Ya, boleh bertanya. Saya dari kelompok 3, apa ingin bertanya, apakah boleh? Apa fungsi alat musik degung? Fungsi dari degung itu untuk acara-acara seperti pernikahan atau upacara tradisional seperti itu. Ya. Apakah ada pertanyaan? Terima kasih dari kelompok 3. Apakah kelompok lain ada yang ingin bertanya? Ya, kelompok lain boleh. Kelompok berapa itu? Saya selaku perwakilan dari kelompok 4 izin bertanya seputar suling. Dalam video yang tadi kita simak ada 2 jenis suling. Apa perbedaan dari kedua suling tersebut? Terima kasih. Jadi di degung ini ada 2 suling yang disebut suling degung. Di 2 ini ada perbedaan, yaitu dari bolongnya. Yang pertama ada 6 bolongan dan yang kedua ada 4 bolongan. Seperti itu. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu dari pengamatan dari kelompok 2. Bagus sekali. Jangan lupa kita kasih aplaus. Selanjutnya yaitu kelompok 3. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang degung. Degung ada beberapa alat musik degung, ada seperti bonang, saron penerus, saron campres, jenglong, goong, kendang, sama suling degung. Jenis bonang, fungsinya untuk jadi patokan dari lagu yang dimainkan. Deskripsinya, waditra bonang dalam gamelan degung terdiri dari 14 sampai 16 mencolan dalam ancaknya. Dimainkan dengan cara dipukul menggunakan 2 pemukul di tangan kiri dan kanan pemain. Dalam memainkan lagu-lagu degung, bonang merupakan waditra inti karena keseluruhan alur lagu-lagu degung biasa dibawakan oleh bonang. Kendang mengatur irama. Dalam satu set, kendang terdapat 3 buah kendang, yaitu 2 buah kendang kecil dan besar. Apakah ada yang ingin bertanya atau memberikan pendapat lain? Ya, silakan. Saya dari perwakilan kelompok 1 ingin bertanya, apakah boleh? Boleh. Ada berapakah penslon dalam ancak bonang? Jadi yang di depan itu ada 4 penslon. Di sisi pinggir sama kanan itu ada 5 penslon. Jadi totalnya ada 14. Ya, ada lagi yang lain? Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya seputar alat musik tradisional. Apa fungsi alat musik tradisional dan bagaimana cara melestarikannya? Fungsi alat musik tradisional itu sebagai sarana upacara adat, sebagai pengiring tari, sarana hiburan, sarana komunikasi, sarana ekspresi diri, dan sarana ekonomi. Cara untuk kita melestarikan alat musik tradisional itu dengan cara kita itu mempelajarinya, memainkannya. Setiap ada acara-acara kita bermain dan belajarkan. Iya, bagaimana kelompok 2?
Terima kasih, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada kelompok 3 yang sudah memberikan pengamatannya, hasil pengamatan diskusinya. Selanjutnya kelompok 4. Ke pasar membeli tali, jangan lupa membeli bayam. Sebelum memulainya presentasi, kami awali dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil pengamatan kami tentang seputar debu. Yang pertama, jenisnya adalah bonang. Fungsinya sebagai patokan dalam musik. Bonang merupakan waditra, pencelong yang terdiri dari pancelong seperti gonggong kecil yang disusun di atas bentangan tali yang terdapat pada ancak. Waditra bonang dalam gamelan degung terdiri dari 14 sampai 16 pancelong dalam ancaknya. Cara memainkannya dengan cara dipukul menggunakan pemukul. Yang kelima ada goong. Fungsinya penutup setiap akhir kalimat lagu. Waditra goong merupakan instrumen yang menghasilkan nada paling rendah dan berfungsi sebagai penutup setiap akhir kalimat lagu. Hanya itu yang dapat kami presentasikan. Apa ada yang ingin bertanya atau menyampaikan sesuatu? Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya. Ada berapa orang yang memainkan alat musik degung? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Yang memainkan alat musik degung dalam memainkan bonang ada 1 orang, saron dan saron penerus ada 2 orang, jenglong ada 1 orang, goong 1 orang, kendang 1 orang, dan suling 1 orang. Jadi keseluruhannya ada 7 orang yang memainkannya. Apakah sudah cukup? Ya, cukup. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup presentasi kami dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih kepada kalian yang sudah mempresentasikan hasil pengamatan kalian. Nah, masih semangat kan? Biar tambah semangat lagi, kita kasih applause buat kalian semua. Hasil presentasinya tadi dari kelompok 1 bagus sekali pemaparannya. Cuma tadi kelompok 1 masih ada yang masih kurang keras suaranya, jadi kalian masih kurang terdengar. Ya, kelompok 2 lumayan bagus juga tentang apa itu jenis-jenisnya, fungsinya. Dan kelompok 3 juga sama, hasilnya bagus. Kelompok 4 malah lebih bagus lagi dengan memakai pantun. Ada pantun-pantunnya. Presentasi kan tadi yaitu tentang alat musik degung. Sudah tahu sekarang ya, jenis-jenis degung ada apa saja? Bonang. Ada bonang. Selain bonang? Saron. Selain saron? Ada suling. Ada apa lagi? Gonggong. Ada kendang. Selain kendang? Goong. Selain goong? Sudah. Jadi ada berapa jadinya? 7 alat musik dari degung. Kita di sini akan mendemonstrasikan, ya. Ini ada yang namanya aplikasi degung. Ada berapa? Ada 6 jenis alat musik degung. Yang mana nanti membunyikannya? Kita buka satu-satu. Nah, ini adalah yang namanya saron penerus. Nah, ini bagaimana bunyi ini? Nah, ini bunyinya.
Yang kedua ada apa? Ada bonang. Nah, bonang ini dipukulnya tadi memakai dua tangan, kiri dan kanan seperti ini. Nah, ini adalah bonang. Yang ketiga di sini ada yang namanya saron peki. Ini adalah saron sebagai melodi tadi ya. Nah, suaranya lebih tinggi. Beda oktavnya udah beda dengan saron penerus. Dan yang keempat ada jenglong. Sama, nanti disesuaikan dengan saron penerus. 5 ada kendang. Nah, ini kendang. Nah, selanjutnya ada yang namanya gong. Nah, di gong ini adalah akhir dari apa? Akhir dari kalimat lagu. Di sini gongnya. Bagaimana bunyinya ini? Nah, itu kempul. Kalau gongnya joget. Ya, bunyinya itu ya. Nanti kalian per kelompok membentuk apa? Dari kelompok masing-masing kalian nanti tinggal dipilih siapa nih yang akan memegang saron, siapa nanti akan memegang jenglong, siapa yang memegang kendang, siapa yang lagi memegang gong. Ya, nanti bagi-bagi tugas. Ya, setelah bagi-bagi tugas, nanti kita baru memainkan yang namanya lagu apa tadi? Itu nanti tugas untuk minggu depan. Paham ya? Paham. Oke. Setelah kalian tadi mempelajari dan mengetahui alat musik dengung itu ini fungsinya seperti ini. Bagaimana sekarang kalian? Perasaan kalian? Nah, lebih tahu? Lebih banyak lagi ilmunya? Ya. Apa kalian pengen nanti suatu saat saya pengen belajar musik dengung yang sebenarnya? Pengen. Bapak cukupkan, terima kasih sama kalian pada hari ini. Bapak rasa cukup. Terima kasih, kita mengucapkan alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.